Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari Program Studi Supervisor Jaminan Mutu Pangan SVIPB kelas BP1 kelompok 6. Di sini kami akan menyampaikan sedikit materi mengenai kerusakan pada bahan pangan dan olahan. Saya Aisyah Sakada Merjati di sini tidak sendiri membawakan materi. Saya bersama 3 rekan teman saya yang lainnya yaitu Hidayat Faiz, Nanda Madia, dan Muhammad Dafakai. Sebelum kita mengetahui jenis-jenis kerusakan pada bahan pangan, kita harus mengetahui terlebih dahulu faktor apa saja yang mempengaruhi kerusakan pada bahan pangan tersebut. Ada 2 faktor yang mempengaruhinya, yaitu ada internal dan eksternal. Pada faktor internal, terdapat faktor formulasi atau komposisi yang ada pada bahan pangan dan bahan olahan tersebut. Kemudian kondisi penyimpanan dari bahan pangan dan olahan tersebut, mutu bahan baku, mutu bahan pendukung, dan sistem pengemasannya. Sistem pengemasannya ini juga akan mempengaruhi kondisi penyimpanannya nanti. Kemudian pada faktor eksternal terdapat 4 faktor di sini, yaitu suhu, kelembapan, oksigen, dan cahaya. Ada beberapa jenis atau tipe kerusakan pada bahan pangan dan olahan, yaitu pertama ada mechanical damage. Mechanical damage ini terjadi akibat mishandling pada saat pemanenan dan pengangkutan bahan pangan dan olahan. Seperti di sini contohnya yang pertama adalah skinning. Skinning ini biasanya terjadi pada bahan pangan umbi-umbian. Seperti yang bisa dilihat ini terjadi pada kentang. Skinning ini terjadi akibat kulit kentang atau umbi tersebut mengalami pengelupasan dan akhirnya membuat bahan pangan tersebut menghitam seperti ini. Lalu kemudian ada shatter breezes, di sini juga adalah mishandling ya. Akibatnya banyak goresan-goresan seperti ini yang ada pada bahan pangan tersebut. Lalu terakhir adalah pressure bruising, di sini adalah kerusakan akibat tekanan yang terjadi pada bahan pangan yang menyebabkan luka lebam seperti ini. Nah, kerusakan-kerusakan ini nantinya akan menurunkan kualitas mutu bahan pangan atau olahan tersebut. Perkenalkan, nama saya Hidayat Faiz Anjaya, dan saya akan menjelaskan materi lanjutan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Saudari Saka. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang physical damage atau kerusakan fisik. Jadi kerusakan fisik ini adalah kerusakan yang menyebabkan adanya perubahan fisik pada suatu bahan pangan. Baik itu perubahan pada tekstur, bentuk, dan warnanya. Umumnya ini terjadi pada saat proses penyimpanan atau pengolahan suatu bahan pangan. Faktor yang mendorong terjadinya kerusakan fisik itu adalah dia dipanaskan, didinginkan, atau dia terpapar sinar matahari. Untuk kasus yang pertama ini kita akan membahas tentang case hardening atau kasus pengerasan. Ini tuh terjadi ketika kadar air suatu bahan pangan hilang dan yang menyebabkan tekstur permukaan pada bahan pangan tersebut mengalami keras atau yang disebut dengan case hardening. Dan ini biasanya terjadi saat pemanasan atau pendinginan ketika suatu bahan pangan itu terlalu dipanaskan atau dia terlalu ada di tempat yang dingin. Lalu untuk kasus selanjutnya ada chilling injury dan ada freezing injury. Jadi tidak semua karakter bahan pangan itu dapat dipanaskan atau dapat didinginkan. Untuk chilling injury ini adalah kerusakan pada bahan pangan yang dia sangat sensitif terhadap suhu rendah. Untuk chilling injury ini terjadi pada saat bahan pangan yang tidak bisa ditaruh di suhu dingin, kisaran suhunya antara 0 sampai 10 derajat Celcius. Dan untuk yang freezing injury ini tidak bisa ditaruh di suhu yang di bawah 0 derajat Celcius. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang physiological damage. Ini juga berdampak sama kepada yang akan merubah tekstur, bentuk, dan warna pada bahan pangan, tetapi ini disebabkan karena adanya aktivitas enzim dari bahan pangan tersebut. Nah, contoh dari kerusakan ini ada tuber kerak seperti yang pada digambar, lalu ada greening disebabkan karena adanya enzim, dan ada rust spot. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian akan dilanjutkan oleh saya, yaitu Muhammad Dafakai Pradipta. Di sini saya akan menjelaskan tipe-tipe kerusakan yang selanjutnya. Yang selanjutnya itu adalah biological damage. Biological damage adalah suatu keadaan di mana makanan terkontaminasi oleh organisme hidup seperti hewan pengerat atau serangga. Kerusakan ini juga meliputi sebuah reaksi metabolisme pada bahan atau enzim-enzim yang terdapat di dalamnya, sehingga terjadi proses autolisis yang menyebabkan terjadinya kerusakan. Kemudian di sini ada contoh dari kerusakan biologis yang disebabkan oleh wireworm damage. Wireworm damage itu adalah kerusakan biologi yang disebabkan oleh larva yang terdapat pada makanan dan menyebabkan makanan rusak seperti lubang yang digunakan wireworm untuk berjalan. Kemudian yang selanjutnya ada white grub damage.
white grape damage ini adalah kerusakan yang disebabkan oleh belatung putih yang biasanya muncul sebagai bibit yang kerdil dan akhirnya dapat merubah warna dari bahan pangan tersebut. Jika kerusakan seperti ini terlihat, gali beberapa tanaman yang ada di sekitar bahan pangan ini atau di sekitar area yang terdampak, karena white grape damage ini tidak hanya pada satu tanaman, jadi akan terdapat di tanaman lain. Kemudian yang selanjutnya ada chemical damage. Chemical damage adalah kerusakan pangan yang dikarenakan oleh reaksi kimia yang berlangsung di dalam bahan makanan seperti penurunan pH, proses rigor, dan reaksi reduksi maupun oksidasi. Kemudian contoh dari kerusakan kimiawi ini adalah reaksi pencoklatan pada beberapa jenis buah dan sayur seperti reaksi ketengikan minyak dan sebagainya. Di sini di dalam PPT dimunculkan reaksi kimiawinya adalah browning atau pencoklatan. Contoh dari browning tersebut menunjukkan adanya perubahan pada apel tersebut karena dibiarkan di tempat terbuka dan mengalami penurunan kadar air yang ada dalam apel tersebut, sehingga menyebabkan apel tersebut berwarna coklat dan tidak segar kembali. Kemudian keadaan seperti ini juga tidak hanya mengurangi kualitas visual, tetapi juga menghasilkan perubahan rasa serta hilangnya nutrisi yang ada pada apel tersebut. Kemudian reaksi pencoklat ini dapat menyebabkan kerugian perubahan dalam penampilan dan sifat organoleptik yang ada dari makanan tersebut, contohnya apel ini, serta nilai pasar dari apel tersebut tentunya akan menurun karena nilai gizi dan kesegarannya telah hilang. Kemudian ada microbiological damage. Kerusakan ini diakibatkan oleh mikroorganisme seperti jamur dan bakteri yang tumbuh di dalam makanan dan menghasilkan zat yang mengubah warna, tekstur, dan bau pada makanan tersebut. Contohnya jamur pada roti dan jamur pada keju. Jamur pada roti ini disebabkan oleh Rhizopus stolonifer. Roti yang sudah berjamur memiliki tanda tampak bercak-bercak berwarna hijau pada roti. Jika dibiarkan, jamur-jamur ini akan berubah warna menjadi hitam. Penyebabnya lingkungan dengan tingkat kelembapan yang tinggi. Kemudian ada keju yang berjamur. Keju berjamur ini disebabkan oleh bakteri yang bernama Gorgonzola. Penyebabnya bisa karena keju ini sering terpapar oleh oksigen. Kemudian ini adalah contoh-contoh makanan yang mengandung yang bisa rusak. Pertama, yang disebabkan oleh bakteri. Misalnya bakteri ini menyebabkan makanan rusak yang mempunyai tingkat protein yang tinggi. Contohnya daging, susu, dan telur. Kemudian jamur. Jamur ini menyebabkan makanan yang mempunyai tingkat karbohidrat yang tinggi bisa rusak. Karena itu perlu dijaga kelembapan lingkungannya. Untuk makanannya yaitu ada pati, pektin, selulosa, sereal, dan buah-buahan. Kemudian ketiga ada ragi. Ragi ini menyebabkan makanan yang mempunyai tingkat gula atau glukosa yang tinggi. Contohnya madu, anggur, sirup, susu kental manis, selai, atau jeli. Kemudian ini ada bakteri patogen yang ada di makanan. Yang pertama, bakteri Mycobacterium yang menyebabkan penyakit tuberkulosis. Mycobacterium ini berasal dari susu. Kemudian ada Brucella abortus menyebabkan penyakit brucellosis atau zoonosis. Bakteri ini juga bersumber dari susu. Kemudian ketiga ada Shigella burneti yang menyebabkan penyakit Q fever yang bersumber juga dari susu. Yang keempat ada Listeria monocytogenes yang menyebabkan penyakit listeriosis. Bakteri ini bersumber dari makanan, poultry, daging, susu, dan telur. Kemudian ada bakteri Shigella yang menyebabkan penyakit dysentery yang bersumber dari air, susu, dan telur. Kemudian yang terakhir ada Staphylococcus aureus yang menyebabkan penyakit intoxication. Bakteri ini bersumber dari makanan yang mempunyai tingkat protein yang sangat tinggi, contohnya daging, susu, dan lain-lain. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.